Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita senantiasa ingat berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga semakin ditambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan, orang yang kita harapkan kelak syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Kita akan lanjutkan hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wath-thalathun. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Hadis yang ke-31 dari Abul Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang lain pun akan mencintaiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan kenikmatan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Tinggalkan apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga selain Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi. Ya, beliau ini salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah umur panjang sampai pada masa Abdul Malik ibni Marwan. Ya, jadi beliau dikatakan umurnya sampai 100 tahun. Ya, wafat pada tahun 91 Hijriah.
Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Beliau itu termasuk sahabat dan ayahnya pun juga sahabat. Tapi ayahnya meninggal dunia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi ini meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis ini. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, memohon nasihat, wasiat. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, satu perbuatan, jika aku melakukannya maka Allah mencintaiku, dan orang-orang yang lain, manusia yang lain akan mencintaiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat, dua nasihat. Yang pertama adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, tinggalkan kenikmatan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah, tinggalkan apa yang menjadi kecintaan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi seorang sahabat selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian banyak di antara mereka yang datang kepada Rasulullah minta petunjuk, minta nasihat, minta wasiat. Di antaranya orang ini datang kepada Rasulullah minta nasihat yang sekiranya kalau dia melakukannya maka akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan cinta Allah. Artinya Allah Ta'ala merahmatinya, Allah Ta'ala ridha dengan apa yang dia lakukan. Itu artinya dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat. Yang pertama adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Arti zuhud adalah meninggalkan kenikmatan dunia. Tidak hanya melakukan yang menjadikan dia bermewah-mewahan, mendapatkan segala kenikmatan dunia, tana'um. Pokoknya dia inginnya mendapatkan yang enak saja. Itu namanya tana'um. Bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan makanan, dengan minuman, berindah-indah dengan pakaian, selalu ingin hidup nyaman. Itu namanya tana'um. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur kita di dalam zuhud terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya terkadang berlalu waktu sebulan, 2 bulan tidak pernah ada nyala api di rumahnya. Artinya tidak makan dari makanan yang dimasak dengan api. Beliau hanya makan buah kurma dan minum air putih. Berlalu berbulan-bulan. Zuhud. Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kefakirannya beliau melakukan itu, tidak. Beliau adalah orang yang cukup, tapi hidupnya tetap sederhana. Beliau lebih mengutamakan orang lain untuk diberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak pernah ada makanan itu kemudian tersisa, nginap di rumahnya dan tidak diberikan kepada yang membutuhkan. Beliau segera memberikan makanan itu kepada yang membutuhkan jika ada makanan yang tersisa di rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah figur orang yang zuhud. Karenanya kemudian para sahabatnya pun juga demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, diutus untuk berdakwah, maka nasihatnya Rasulullah apa? Iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Jangan sesekali kamu bertana'um.
bernikmat-nikmat, hanya mengedepankan kelezatan duniawi saja. Makan makanan yang enak, minum minuman yang enak, berpakaian yang bagus-bagus saja. Iyak, dinasihatin oleh Rasulullah, iyak, jangan sesekali kamu bertana'um. Hal ini bukanlah sesuatu yang haram, ya, tapi agar orang itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka tinggalkan sesuatu yang sifatnya tana'um itu tadi. Karena sesungguhnya hamba-hamba Allah pilihan, mereka adalah orang-orang yang tidak tana'um di dalam dunianya. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal ingin dikirim oleh Rasulullah SAW berdakwah. Karenanya sahabat-sahabat Rasulullah selalu menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah mengajarkan bukan hanya dengan lisannya saja, tapi keadaan beliau memang menunjukkan demikian. Ya, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar beliau ngomong tapi tidak dipraktekkan. Rasulullah SAW adalah tauladan kita, ya, dalam ucapan, dalam tindak tanduknya, dalam kesehari-hariannya. Beliaulah yang kemudian, ya, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang yang asing atau orang yang hanya melewati saja. Subhanallah, kalau kita berada di satu tempat yang asing, pasti kita nggak nyaman di situ. Beda dengan kalau kita berada di satu tempat yang memang itu adalah tempat kita, sudah lama kita berada di situ, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau orang asing, pasti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak nyaman di situ. Rasulullah SAW menjadikan dunia itu, kita berada di sana bagaikan orang yang asing. Jangan hanya mengandalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Atau bagaikan orang yang sedang lewat. Kalau orang itu sedang lewat, pasti dia tidak akan berlama-lama di situ. Pasti dia tidak akan kemudian mengumpulkan semuanya agar kemudian dia dapatkan. Gak akan dia lakukan. Kenapa? Dia akan merasa berat dengan apa? Dunianya. Dia akan merasa berat dengan apa? Bekalnya. Orang yang hanya melewatin saja, diambil secukupnya. Kalau kita sedang bepergian, pasti gak akan kemudian semuanya kita ambil. Yang kita ambil apa? Bekal kita secukupnya. Begitulah ketika kita apa? Berada di dunia ini. Ambil secukupnya dari dunia itu. Untuk bekal akhirat kita. Dunia. Kalau kita ambil maknanya dari kata dana. Dekat. Sesuatu yang pendek usianya. Dunia. Atau dari kata dana berarti rendah. Jadi orang yang tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka dia tertipu dengan sesuatu yang rendah. Atau kalau mungkin kita mengatakan sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Orang yang disebutkan dengan dunianya, setiap hari dia bekerja untuk dunianya saja, dia cukupi keluarganya dengan dunianya saja. Yang terjadi apa? Dia sendiri sibuk dengan dunianya, dia kemudian berikan kepada keluarganya hanya yang sifatnya duniawi semata. Apa yang terjadi? Dia lalai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian dunianya akan masih ada, orangnya sudah meninggal dunia. Bahkan bisa jadi dunianya ini menjadi bumerang, menjadi sebab perselisihan di antara keluarganya. Dan banyak terjadi setelah yang punya dunia itu meninggal dunia, harta warisannya jadi rebutan oleh ahli warisnya. Bukan hanya rebutan biasa, tapi bisa menjadi sebab perselisihan di antara mereka, dan itu banyak sekali. Makanya izhad fid dunya yuhibbukallah. Dengan zuhud terhadap dunia, kita tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, maka biasanya orang itu akan terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Kalau dia selalu istiqomah kepada ibadah kepada Allah, maka jadilah
dia orang yang termasuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kalau kenikmatan dunia siapa saja bisa mendapatkannya. Yang beriman dapat kenikmatan dunia, yang tidak beriman juga mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan dunia bagi siapa saja. Tapi kenikmatan akhirat itu hanya bagi orang yang beriman. Ya. Artinya kalau kemudian kita hanya disibukkan dengan dunianya, semuanya dapat. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apakah kita termasuk yang kaya, yang miskin, sudah ditentukan oleh Allah taala. Karenanya kemudian hamba-hamba Allah pilihan bukanlah orang-orang yang selalu hanya mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi semata. Tidak. Kalau seandainya sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti kita yang hanya mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia, maka Islam ini tidak akan tersebar lebih daripada apa yang telah dicapai oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat keluarga Rasulullah SAW, namanya Kutham. Ya. Anak dari paman Rasulullah, anak dari Al-Abbas. Nah, beliau ini berdakwah sampai ke daerah yang sekarang itu adalah dataran Rusia, Eropa Timur. Coba kita bayangkan dari tempat namanya Madinah, yang di Madinah adalah tempat yang panas sekali, tandus, sampai kemudian dia pergi hijrah untuk berdakwah di tempat yang dingin sekali. Itu kalau kemudian orang tidak karena punya himmah, semangat yang kuat, maka tidak akan dia melakukan itu. Sungguh luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Ketika mereka berperang, yang mereka bawa dalam bekalnya apa? Kurma. Bahkan kemudian kalau seandainya kurmanya tinggal sedikit, mereka tidak makan kurmanya. Ya, mereka hanya nyesep buah kurma. Apa yang disesep? Buah kurma. Apakah kemudian kurma itu seperti buah jeruk kemudian airnya banyak? Tidak. Sedikit. Tapi karena ingin terus menyambung hidupnya, tetap mereka melakukan apa yang terbaik, makan tapi sedikit. Pakaiannya pun juga biasa. Kalau kita kemudian membaca, mendengar cerita tentang Ahlus Suffah, siapa mereka? Orang-orang yang tidak punya sanak keluarga, hidup di emperan Masjid Nabawi. Ya, mereka pun juga kadang mendapatkan makanan dari Rasulullah SAW. Di antara Ahlus Suffah siapa? Sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Padahal Ahlus Suffah orang yang fakir, hidupnya sederhana sekali, tapi kemudian banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kita ambil hikmah ini semuanya. Jangan sampai kita tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan, disibukkan dengan menumpuk-numpuk harta, sampai kemudian kalian lalai terhadap ibadah kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, baru kalian sadar ketika kalian sudah akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Sudah, ketika kemudian ajal sudah dicabut oleh malaikat Azrail, baru kemudian banyak di antara mereka yang sadar. An-nasu niyam fa idza matun tabahu. Orang itu kebanyakan bagaikan orang yang sedang tidur, ketika kemudian dia mati, baru kemudian dia sadar bahwa kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah sudah habis. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat yang pertama apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu. Allah akan ridha kepadamu. Karena orang yang disibukkan dengan dunianya, dia akan terus mencari dunianya,
bagaikan orang yang minum air di lautan. Semakin dia minum, semakin haus. Semakin dia tumpuk hartanya, semakin dia merasa kurang, terus begitu. Ad-dunya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah dasar dari setiap kesalahan. Karena orang yang cinta dunia bisa menjadi dia kikir. Dia tidak mau melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun yang kita tahu dia adalah orang yang kaya raya. Sampai dikatakan kunci almari dari tempat menyimpan uangnya itu harus diseret oleh beberapa gerobak. Nah, kuncinya saja, belum almari uangnya, belum hartanya, luar biasa banyaknya. Tapi banyaknya harta itu kemudian menjadikan dia sombong. Tidak mau menunaikan zakat. Pada akhirnya kemudian dia menentang Nabi Musa alaihi salam, dan kemudian Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Ini akibat orang yang apa? Hubbud dunia. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang tersebut. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud, tinggalkan apa yang dicintai oleh manusia, apa yang banyak disukai oleh manusia, maka manusia itu akan mencintaimu. Jadi orang itu umumnya ketika kemudian melihat orang lain menjadi pesaingnya, pasti nggak suka, ya kan? Kalau kita buka satu bisnisnya kemudian berjalan lancar, banyak orang menyukai bisnis kita, banyak pelanggan kita. Kemudian ada orang lain buka bisnis yang sama dan ternyata juga pelanggannya banyak. Pasti orang yang pertama akan mengatakan, saingan saya itu, gitu kan? Yang terjadi apa? Nggak suka kepada orang yang dua, sampai kemudian ingin menjatuhkan bisnisnya, saling menjatuhkan. Kenapa? Karena berebut pada satu bisnis yang sama. Begitulah ketika kita bersama-sama ingin mendapatkan kenikmatan dunia bersama orang lain. Orang itu juga ingin mendapatkan kenikmatan dunia, kita juga ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Maka yang terjadi apa? Bersaing, saling ingin mendapatkan kenikmatan yang sama. Kalau sudah bersaing pasti apa? Muncul ketidaksukaan. Kalau sudah mulai tidak suka, muncul nanti perselisihan. Kalau sudah mulai perselisihan, ada cara-cara untuk menjatuhkan. Ini yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Izhad fima 'indan nas. Tinggalkan, jauhilah apa yang menjadi kesukaan manusia. Kalau kita kemudian menjauh dari mereka, mereka akan mengatakan, itu orang nggak suka sama dunia. Biasa, dia bukan pesaing kita. Yang ada kemudian mereka akan suka sama kita. Kenapa? Karena mereka merasa tenang dengan kita. Kalau kita makan bersama-sama, satu nampan, ketika mungkin kita di pesantren atau kemudian kita disuguhkan makan bareng-bareng, pasti apa? Merasa ini pesaing kita ini, gitu kan? Tangannya sama-sama ada di makanan tersebut. Tapi kalau kemudian kita, sudahlah, ambil aja semuanya. Orang akan senang. Terima kasih. Begitu kan? Ini begitu. Ketika kita kemudian bersaing dengan mereka dalam sesuatu yang mereka senangi, pasti mereka akan benci kepada kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu petunjuk. Izhad fima 'indan nas. Jauhilah apa yang biasa disukai oleh manusia. Yuhibbakan nas. Maka apa? Orang-orang itu akan mencintaimu.
Jadi zuhud. Ya. Zuhud itu bukan berarti kemudian kita harus menjadi orang yang fakir, jauh di dunia, tidak bekerja. Tidak. Zuhud itu artinya meskipun kita bekerja, ya, meskipun kita menjadi orang yang kaya, tapi hati kita tidak tergantung dengan dunia. Hati kita tetap apa? Ingin terus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Bukankah Nabi Sulaiman, seorang nabi yang kaya raya, punya kerajaan, rakyatnya semuanya banyak yang apa? Tunduk kepadanya. Beliau berikan makanan kepada rakyatnya, kepada pejabat-pejabat kerajaannya, makanan yang enak-enak. Tapi beliaunya sendiri ya, makan roti yang kasar, minum ya susu yang masam. Itu kebiasaannya. Ya, beliaunya sendiri zuhud. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajarkan kita zuhud bukan berarti kemudian mengajarkan kita itu harus jadi orang yang fakir, lah, menjadi orang yang miskin. Tidak. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan apa? Ni'mal malus solih lirrajulis solih. Sebaik-baik harta yang solih, sebaik-baik harta yang halal. Jika kemudian kita mendapatkan kekayaan tapi dari cara yang halal, dan harta yang halal ini berada di tangan orang yang solih, ya, orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala, maka apa? Hartanya dia dapatkan dari cara yang halal, dia nafkahkan untuk sesuatu yang halal. Pasti dia akan sedekahkan, dia akan berikan bantuan kepada yang membutuhkan, dia bayar zakat sebagaimana ketentuan syariat Islam, dia berikan nafkahnya kepada keluarganya yang menjadi kewajiban dia. Itu ni'mal malus solih lirrajulis solih. Jadi zuhud bukan berarti kemudian kita harus ya menjadi orang yang miskin sehingga kemudian menampakkan ya ketidaksukaan kita kepada dunia. Tidak. Ya, zuhud adalah tetap kita apa? Selalu mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sedikit penjelasan tentang hadis yang ke-31. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, di antaranya adalah hendaknya kita selalu bertanya kepada orang yang alim jika kita tidak mengetahui hukum satu permasalahan. Jika kita tidak mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga demikian. Ketika kita tidak tahu sesuatu yang bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat, maka bertanyalah. Terutama masalah-masalah akidah, harus dan wajib kita untuk mempelajarinya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan dua hal agar kita mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, rahmat Allah, maka hendaklah kita zuhud terhadap dunia. Selalu mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah taala. Dan yang kedua, jika kita ingin dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, maka tinggalkan apa yang dicintai oleh mereka, sehingga mereka akan selalu cinta kepada kita. Inilah di antara makna dan kandungan hadis yang ke-31 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup ya sebelum kita berpisah dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.